Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap manusia pasti pernah mengalami sakit dalam hidupnya. Saat Allah menakdirkan kita untuk sakit, pasti ada alasan tertentu yang menjadi penyebabnya, sekaligus mengajarkan kita untuk memetik hikmah dari sakit yang kita alami. Apabila kita sedang sakit, maka sangat tidak dianjurkan banyak mengeluh atau menggerutu, apalagi sampai mengumpat dan suudzon kepada Allah. Hal ini mengingatkan kita pada hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika itu Rasulullah menemui Ummu Asyaib yang sedang sakit. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Kenapa engkau menggigil seperti ini, wahai Ummu Asyaib?" Wanita itu menjawab, "Karena demam, wahai Rasulullah, sungguh tidak ada barokahnya sama sekali." Lalu Rasulullah bersabda, "Jangan engkau mencela atau mengecam penyakit demam, karena penyakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa manusia seperti proses pembakaran menghilangkan noda pada besi." Hadis riwayat Muslim. Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang sakit yang tidak mencela sakitnya. Apabila kita sedang sakit, sangat tidak dianjurkan untuk mengeluh, mengumpat, atau bahkan mengatakan Allah tidak sayang kepada kita. Kalau kita mau menyadari, justru sakit yang kita alami adalah pertanda bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Imamah Al-Bahili yang meriwayatkan dalam hadis Rasul tentang orang sakit. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah mengutus 4 malaikat untuk selalu menjaga kita dalam sakit. Apabila seorang hamba yang beriman menderita sakit, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat agar menulis perbuatan yang terbaik yang dikerjakan hamba mukmin itu pada saat sehat dan pada saat waktu senangnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, apabila seorang hamba mukmin sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat untuk datang padanya. Masing-masing malaikat tersebut diberi tugas yang berbeda. Malaikat pertama diperintahkan Allah untuk mencabut kekuatan dalam raga, sehingga hamba yang mukmin itu menjadi lemah tak berdaya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat yang kedua untuk mencabut kelezatan rasa dalam lidahnya, sehingga makanan apapun yang masuk dalam mulutnya akan terasa pahit. Sementara malaikat ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mencabut kecerahan wajah, sehingga raut mukanya akan terlihat pucat. Dan malaikat terakhir diutus oleh Allah untuk mencabut semua dosanya, sehingga ia berada dalam kondisi suci dari dosa. Tatkala Allah menyembuhkan hamba mukmin itu, Allah memerintahkan kepada malaikat pertama, kedua, dan ketiga untuk mengembalikan kekuatannya, rasa lezat, dan cahaya di wajah sang hamba. Namun untuk malaikat keempat, Allah tidak memerintahkan untuk mengembalikan dosa-dosanya kepada hamba mukmin. Maka bersujudlah para malaikat itu kepada Allah seraya berkata, "Ya Allah, mengapa engkau tidak perintahkan aku untuk mengembalikan dosa-dosa ini kepada hambamu?" Allah pun menjawab, "Tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosa hambaku setelah aku menyulitkannya ketika sakit." Kemudian malaikat pun kembali bertanya, "Kemanakah dosa-dosa ini harus kusimpan ya Rob?" Allah pun memerintahkan kepada para malaikat tersebut untuk membuangnya ke dalam lautan. Kemudian oleh Allah dosa-dosa itu dijadikan binatang buas laut lainnya, sehingga ketika sudah kembali sehat, hamba mukmin yang sakit tadi menjadi seorang hamba yang bersih dari dosa. Namun jika ajal menjemputnya, maka hamba mukmin itu wafat dalam keadaan bersih dari dosa. Begitulah Allah menguji manusia untuk melihat siapa di antara hambanya yang memang benar-benar berada dalam keimanan dan kesabaran. Karena sesungguhnya iman bukan hanya sekedar ikrar yang diucapkan melalui lisan, tapi juga harus menghujam di dalam hati dan harus diamalkan oleh seluruh anggota badan. Apabila sahabat yang beriman semuanya sedang diuji Allah dengan rasa sakit, maka ketahuilah hal tersebut merupakan pertanda rasa cinta yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kecintaan yang Allah berikan melalui ujian sakit dengan mengeluh, mencela, atau bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, tetaplah berbaik sangka dan menerima sakit tersebut sebagai sebuah bentuk ujian. Kemudian setelah itu perbanyaklah berzikir, insya Allah dengan begitu kita bisa menjadi manusia yang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua berharap
Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, orang tua memiliki kewajiban dalam mendidik dan mengasuh anak dengan tuntunan agama. Hal tersebut harus dilakukan agar anak bisa menjadi sosok yang soleh. Namun tidak semua orang tua bisa melakukan tanggung jawab tersebut. Masih banyak orang tua soleh namun memiliki anak yang suka berbuat maksiat. Hal ini bisa terjadi karena faktor dari si anak sendiri dan lingkungan mereka. Hal ini berpotensi membawa anak masuk ke jurang neraka di akhirat kelak. Namun tidak hanya akan menyeret dirinya sendiri, anak tersebut juga bisa membuat orang tua yang sudah divonis akan masuk surga akhirnya batal dan justru terjerumus ke dalam neraka. Golongan orang tua bagaimanakah yang akan mengalami nasib seperti itu? Berikut informasi selengkapnya. Orang tua yang soleh dan telah divonis akan masuk ke dalam surga bisa batal memasukinya. Dan justru terjerumus ke dalam neraka adalah orang tua yang melihat anaknya berbuat maksiat namun ia tidak melarang perbuatan tersebut. Telah dikabarkan kepada kami bahwa seorang anak akan tergantung di leher ayahnya pada hari kiamat nanti. Lalu ia berkata, "Wahai Robku, ambillah hakku dari orang yang menjolimiku ini." Sang ayah berkata, "Bagaimana aku menzolimimu sedangkan aku telah memberimu makan dan pakaian?" Sang anak berkata, "Benar, engkau telah memberiku makan dan pakaian, tetapi engkau melihatku melakukan maksiat dan engkau tidak melarangku." Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran Surat At-Tahrim ayat 66. Mengenai tafsir dari ayat tersebut, Abu Qatadah berkata, "Perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan laranglah mereka dari perbuatan maksiat kepadanya. Bantulah mereka untuk mengerjakan perintah Allah. Apabila kamu melihat mereka melakukan kemaksiatan, maka tegurlah." Ibnu Jarir juga berkata, "Kita wajib untuk mengajarkan anak-anak kita tentang agama Islam, kebaikan dan adab." Sedangkan Ibnu Umar berkata, "Didiklah anakmu, karena kelak kamu akan ditanya tentang pendidikan dan pengajaran seperti apa yang telah kamu berikan kepada anakmu. Anakmu juga akan ditanya tentang bagaimana dia berbakti dan berlaku taat kepadamu." Dari tafsir yang sudah dijelaskan oleh para mufassir tersebut, jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah tegas kepada para muslim untuk senantiasa menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Caranya adalah dengan memperhatikan pendidikan agamanya serta memantau setiap perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut merupakan sebuah kewajiban yang apabila tidak dipatuhi maka konsekuensinya akan diterima di akhirat kelak. Hal senada juga dapat dipahami dari hadis sahih yang berbunyi, "Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut mengisyaratkan bahwa apabila ada orang tua yang mendidik anaknya dengan tidak baik, maka ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya di dunia tersebut saat hari kiamat kelak. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi mengenai orang tua yang batal masuk surga karena anaknya. Oleh karena itu sudah seharusnya sebagai orang tua mendidik buah hati dengan ajaran agama, agar anak tersebut menjadi sosok yang soleh dan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Bukan menjerumuskan ke dalam api neraka karena perbuatan mereka. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.